bisa dikatakan sebagai berita buruk lah Bapak Ibu, kabar buruk untuk rekan-rekan yang posisinya sekarang lah sebagai P4 atau pelamar umum ya Bapak Ibu ya. Karena mereka memang menunggu sisa, bahasanya Bapak Ibu, menunggu sisa. Ketika memang kuota P2 dan P3 masih tersedia, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan hebat. Jumpa lagi dengan channel kami, media berbagi ilmu dan informasi. Baik Bapak Ibu, terkait dengan informasi kali ini, kami akan coba kembali berbagi informasi resmi, dan ini tentunya berasal dari website resmi BKN. Ini terkait mengenai pelamar yang tidak dapat formasi. Kemudian bagaimana nasib dengan pelamar umum atau P4, prioritas 4, yang kemungkinan sangat tipis untuk mendapatkan kuota formasi tersebut. Info ini resmi dari website BKN. Baik Bapak Ibu, mari kita simak informasinya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebagaimana biasanya, izinkan kami mengingatkan Bapak Ibu, rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali berkunjung ke website kami ini, jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasi, agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekanlah yang pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Kemudian share juga video kami kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain, agar mereka tahu apa-apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu. Baik Bapak Ibu, terkait informasi penting hari ini, informasi kali ini terkait dengan siaran pers dari PKN, yaitu mengenai pendaftaran seleksi P3K tenaga guru dibuka mulai 31 Oktober 2022. Mari kita lihat seperti apa siaran persnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada siaran pers dari BKN tertanggal 31 Oktober 2022 tentang pendaftaran seleksi P3K tenaga guru dibuka mulai 31 Oktober 2022 Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat. Merujuk surat PLT Kepala BKN nomor 35846/B dan selanjutnya tanggal 30 Oktober 2022. Perihal penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru. Jadi ini khusus guru ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, tahun 2022, dan persetujuan Menteri PAN-RB melalui surat nomor B2223/M-SM dan selanjutnya terkait jadwal pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2022. BKN resmi membuka pendaftaran seleksi P3K untuk tenaga guru mulai tanggal 31 Oktober 2022 melalui portal sscan.bkn.go.id. Nah, sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya portal sscan memang sudah bisa dibuka per tanggal 31 Oktober kemarin. Terkait dengan informasi-informasi sebelumnya mengenai P1, P2, P3, dan P4 yang mungkin masih simpang siur, maka hari ini di dalam siaran pers ini akan dijelaskan mengenai prioritas 1 atau P1, P2, P3, dan P4 atau umum. Lebih lanjut, pelamar P3K guru yang akan untuk prioritas 1, 2, 3 atau P1, 2, 3 dan P4 atau umum dibuka tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Artinya berkisar lebih kurang 14 hari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua yang memang hari ini termasuk dalam kategori pelamar P3K guru pada tahun 2022 ini, silakan dibuka portal SSCASN-nya dan mulai melakukan pendaftaran. Silakan membuat akun bagi yang memang belum punya akun. Seleksi administrasi akan dimulai pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai 15 November 2022 dengan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum pada 16 November sampai dengan 17 November. Mudah-mudahan nanti pada tanggal 16 dan tanggal 17 November Bapak Ibu semuanya yang sekarang lagi dalam proses melakukan pendaftaran sebagai pelamar P3K pada tahun 2022 ini semuanya diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini informasi pentingnya Bapak Ibu. Bagi prioritas 1 atau P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Nah, di sini jangan salah penafsiran Bapak Ibu. Ada juga Bapak Ibu rekan-rekan yang memang sudah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 namun tidak masuk kategori P1. Kenapa? Karena pada saat 2021 Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak memenuhi nilai ambang batas atau tidak sampai pada PG-nya atau passing grade-nya.
Nah, kemudian untuk P2 adalah pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai ex tenaga honorer kategori 2, THK2 ya Bapak Ibu. Dan tidak termasuk dalam prioritas 1. Nah, di sinilah posisinya. Bapak Ibu yang kemarin seleksi pada tahun 2021 dan tidak sampai passing grade itu masuk dalam kategori prioritas 2 ya Bapak Ibu ya. Prioritas 3 atau guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun. Ini dibuktikan dengan Dapodik Bapak Ibu. Nanti di data Dapodik akan terlihat Bapak Ibu sudah mengabdi atau sudah bertugas selama 3 tahun minimal atau setara dengan 6 semester. Sedangkan untuk pelamar umum atau P4 adalah lulusan PPG, Pendidikan Profesi Guru, yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pada SSC ASN tahun 2022, seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai prioritas maupun yang belum mendaftar pada tahun 2021 tetap melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, nah ini Bapak Ibu yang masuk kategori P1, namun kemudian ketika dibuka portal SSC ASN-nya ternyata mendapatkan notifikasi bahwasanya Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan, maka dimungkinkan bagi P1 ini untuk turun status. Nah, ini sebenarnya dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan, mau turun status atau menunggu untuk mendapatkan penempatan tersebut sesuai dengan alur yang ada di website P3K Guru Kemendikbudristek ya Bapak Ibu ya. Kemudian dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah. Nah, yang turun silahkan lakukan verifikasi dan validasi ijazahnya dengan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru. Maka P1 itu dapat turun menjadi P2, P3 atau P4. Nanti tergantung setelah dilakukan verifikasi kemudian validasi ijazah, maka posisi Bapak Ibu yang turun status dari P1 bisa jadi menjadi P2, P3 atau bahkan P4 ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, prioritas P2 dan P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu. Nah, residu ini artinya menghitung ulang lah, bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Menghitung ulang apakah masih ada kesediaan kuota untuk formasi pada data P1-nya. Jadi bahasa sederhananya P1-nya diselesaikan dulu ini semuanya. Setelah semua kuota terpenuhi, ketika memang masih ada kuota baru dibuka untuk prioritas P2, P3 dan P4. Kemudian Bapak Ibu khusus untuk pelamar P4 umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, inilah sebenarnya yang cukup bisa dikatakan sebagai berita buruk lah Bapak Ibu, kabar buruk untuk rekan-rekan yang posisinya sekarang lah sebagai P4 atau pelamar umum ya Bapak Ibu ya. Karena mereka memang menunggu sisa, bahasanya Bapak Ibu, menunggu sisa ketika memang kuota P2 dan P3 masih tersedia, maka pendaftaran untuk P4 atau pelamar umum baru bisa dibuka. Apabila kuota sudah terpenuhi oleh pelamar dengan kategori P2 dan P3, maka pelamar dengan kategori P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Artinya peluang untuk menjadi P3-nya sama sekali tidak ada Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kalaupun tahun ini tidak mendapatkan peluang untuk menjadi P3K, kita doakan pada tahun 2023 atau tahun depan pemerintah membuka kuota yang lebih banyak lagi sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hari ini masuk dalam kategori pelamar umum atau P4 bisa diakomodir semuanya ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu di portal SSC ASN ini ada buku petunjuk. Nah, di sini silakan Bapak Ibu baca, download buku petunjuk ini, kemudian baca-baca mengenai petunjuk pendaftaran atau petunjuk pembuatan akun dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti pada saat pendaftaran Bapak Ibu salah mungkin dalam mengupload berkas atau mungkin salah dalam mengisi data-data yang dibutuhkan. Karena tentu itu akan berakibat fatal bagi keberlanjutan seleksi P3K Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mungkin itu informasi penting yang bisa kami bagi pada kesempatan kali ini. Pantau terus beberapa website yang terkait dengan seleksi P3K pada tahun 2022 ini. Yang pertama ada portal sscasnbkn.go.id,
Kemudian khusus untuk guru itu ada P3K Guru Kemdikbudristek, silakan dibuka portalnya, silakan dibaca-baca alurnya, mekanismenya, persyaratannya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan nanti pada saat proses pendaftaran Bapak Ibu tidak mengalami kendala berarti. Kalaupun ada kendala-kendala, mungkin Bapak Ibu sudah terlebih dahulu membaca petunjuk atau panduannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Dukung terus channel kami ini agar kami bisa terus berbagi informasi dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.